negara Zionis Israel kembali diguncang hebat, bukan karena gempa bumi, melainkan oleh hantaman rudal-rudal mematikan milik Iran yang membakar langit dan menyulut kepanikan tak terbendung. Serangan terbaru ini jelas bukan sekadar serangan biasa. Dalam pernyataan resmi dari Garda Revolusi Islam Iran, mereka mengklaim telah meluncurkan lebih dari 1.000 rudal balistik yang secara langsung diarahkan ke pusat-pusat militer dan titik-titik strategis di wilayah Israel. Peristiwa ini digambarkan sebagai sebuah pembalasan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rudal-rudal seperti Fatah, Khaybar, dan Sejil menghantam sejumlah pusat vital di Tel Aviv, Haifa, Be'er Sheva, dan beberapa pangkalan udara Israel secara serentak. Serangan Iran dimulai menjelang subuh tadi, saat sebagian besar warga Israel masih terlelap. Namun, rentetan ledakan bertubi-tubi membangunkan seluruh negeri dalam ketakutan dan keterkejutan. Langit malam yang biasanya terang oleh cahaya kota mendadak berubah menjadi medan perang. Kilatan api menyambar dari kejauhan, asap hitam menutupi cakrawala, dan dentuman ledakan menggema tanpa henti. Iran telah memulai babak baru yang mengguncang tatanan kawasan Timur Tengah. Ini bukan sekadar serangan militer, tetapi pesan strategis yang menunjukkan bahwa dominasi udara Israel kini benar-benar sedang diuji. Salah satu target utama serangan tersebut adalah sebuah gedung pencakar langit setinggi 70 lantai yang terletak di jantung kota Tel Aviv. Gedung ini diyakini merupakan bagian dari kompleks Kementerian Pertahanan Israel. Dan kini telah runtuh secara total akibat hantaman langsung dari rudal Iran. Bangunan yang selama ini berdiri megah sebagai simbol kekuatan Israel, kini hanya menyisakan puing dan debu. Video amatir dari warga menunjukkan detik-detik struktur itu hancur secara berlapis, menyisakan kehancuran yang masif. Tak hanya itu, serangan rudal Iran juga berhasil menjatuhkan satu unit jet tempur F-16 Fighting Falcon milik Angkatan Udara Israel yang tengah melakukan patroli rutin di atas wilayah udara Be'er Sheva. Dalam rekaman yang beredar luas, terlihat jelas saat rudal menghantam jet tersebut secara presisi, mengakibatkan ledakan besar di udara dan serpihan pesawat menghantam area permukiman di bawahnya. Serangan juga menghantam sebuah kantor cabang Microsoft. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, menciptakan suasana mencekam. Sirene meraung-raung, terdengar suara pecahan kaca bersahutan dengan jeritan warga di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran dan tim pertahanan sipil Israel terlihat bergegas menuju titik-titik kebakaran. Mereka berjibaku melawan api, sementara beberapa kendaraan di sekitar lokasi turut terbakar. Kerusakan struktural dilaporkan sangat parah. Meski hingga kini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa. Kerusakan material yang ditimbulkan disebut sebagai salah satu yang paling signifikan sejak dimulainya eskalasi terbaru konflik ini. Media-media di Eropa dan Timur Tengah menyoroti bahwa jenis rudal yang digunakan oleh Iran menunjukkan lonjakan signifikan dalam kemampuan ofensif mereka. Rudal-rudal seperti Fatah, Khaybar, dan Sejil yang mampu menempuh jarak lebih dari 2.000 km terbukti mampu menembus sistem pertahanan udara canggih milik Israel.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh militer Iran disebutkan bahwa serangan besar-besaran ini bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan balasan langsung terhadap serangan Israel yang sebelumnya menghantam fasilitas diplomatik dan militer Iran, termasuk yang menewaskan Komandan Tinggi IRGC, Garda Revolusi Islam, di Damaskus atau lokasi lain di Suriah. Selain itu, Iran secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina. Dalam narasi Iran, Israel dianggap sebagai penjajah dan musuh utama umat Islam di kawasan. Iran menegaskan bahwa ini adalah respons tegas terhadap kebijakan dan operasi militer Israel yang dinilai terus-menerus mengancam stabilitas kawasan. Namun lebih dari itu, serangan ini mengirim pesan yang sangat jelas. Kami bisa dan kami tahu persis di mana harus menghantam. Salah satu kerugian paling memalukan sekaligus menyakitkan bagi Israel adalah hangusnya 7 unit jet tempur siluman F-35, pesawat generasi kelima yang selama ini menjadi simbol dominasi teknologi dan supremasi udara Israel. Pesawat yang dibanggakan karena kemampuan silumannya, avionik mutakhir, dan kecanggihan dalam peperangan elektronik, kini berubah menjadi puing logam dalam hitungan detik. Kehilangan 7 F-35 sekaligus bukan hanya kerugian finansial yang besar, tetapi juga tamparan strategis yang mengguncang fondasi kekuatan udara Israel. Dan serangan belum berhenti di situ. Sebuah pesawat kargo militer yang tengah bersiap lepas landas membawa muatan senjata rahasia untuk operasi lintas batas meledak hebat di landasan pacu setelah terkena hantaman langsung rudal Iran. Ledakan tersebut menghancurkan pesawat secara total dan mengguncang seluruh area pangkalan, menandakan bahwa tidak ada sudut yang benar-benar aman dari rudal Iran. Serangan ini bukan hanya merusak infrastruktur, tetapi juga merobek rasa aman Israel. Ini membuka mata bahwa bahkan pusat-pusat kekuatan mereka bisa dilumpuhkan dalam sekejap. Salah satu aspek yang paling mencolok sekaligus mengkhawatirkan dari serangan ini adalah kegagalan total sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dianggap sebagai salah satu yang paling canggih dan berlapis di dunia. Israel memiliki 3 lapisan utama sistem pertahanan udara, yakni Iron Dome untuk menghadang rudal jarak pendek, David's Sling untuk rudal jarak menengah, dan Arrow System untuk menangkal rudal balistik jarak jauh. Selama ini, ketiga sistem itu diyakini mampu menciptakan perisai udara yang hampir tak tertembus. Namun hari ini, keyakinan itu runtuh seketika. Dalam serangan 1000 rudal yang diluncurkan Iran secara serentak, lapisan-lapisan pertahanan itu jebol satu persatu. Iron Dome kewalahan karena volume serangan yang terlalu besar. David's Sling gagal merespons kecepatan rudal, dan bahkan sistem Arrow yang dikembangkan bersama Amerika Serikat tak mampu membendung derasnya rudal balistik Iran yang menghujani langit Israel. I am in Holon right now, one of the sites that had a direct Iranian ballistic missile hit to it. Let me just show you the buildings right now. Absolutely decimated. You can just see the impact this missile had. I mean, this entire floor collapsed right in the middle, down the entire apartment building. These are residential buildings. We have some crews, of course, on scene as well. And you can just see, look at all the air conditioning units just coming out of the building. Debris everywhere. We're going to have more updates on ILTV. Yang paling menggetarkan, sistem pertahanan yang selama ini dianggap mustahil untuk ditembus, kini remuk di tangan Iran, negara Islam pertama yang berani mengambil langkah frontal, terukur, dan menyasar langsung ke jantung kekuatan militer Israel. Langkah ini tidak hanya mengguncang lanskap geopolitik kawasan, tetapi juga mengubah persepsi global mengenai siapa yang benar-benar memiliki kemampuan ofensif nyata di Timur Tengah. Iran tidak lagi hanya berbicara di forum internasional,
mereka kini bicara lewat presisi rudal, keberanian politik, dan keyakinan ideologis. Menurut Anda, apakah langkah yang diambil Iran kali ini merupakan bentuk keberanian yang layak dihargai, atau justru tindakan yang semakin memperkeruh konflik yang sudah memanas? Apakah ini bisa menjadi titik balik menuju perubahan besar dalam peta kekuatan global? Ataukah justru merupakan isyarat akan datangnya krisis yang lebih luas dan sulit dikendalikan? Kami ingin mendengar pandangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi secara terbuka dan saling menghargai, karena setiap sudut pandang memiliki peran penting dalam memahami situasi rumit ini dari berbagai sisi. Suarakan opini Anda, karena dari perbedaan pendapatlah pemahaman bersama bisa tumbuh. يا ويلي يا حبيبة، يا ويلي عليك. يما بلشت السهرة خلاص. حبيبة حط طنجرة الدبس عروسة. ولا خبوني نتخبى جوا الطنجرة أنا. حطني جنبك، حطني معك. تفضل في وسع. حبيبة جوا الطنجرة حبيبة. في وسع تفضل.